Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Lingkungan Kerja, Organisasi, dan Teknologi. Di sini ada 5 orang, yaitu saya sendiri, Krisna Suryadira, Kenara Tama, Nadila Fadiah, Intan Deni, dan Muhammad Aniur Yakin. Next. Yang pertama, pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat 2 jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam, serta pimpinan manajer. Sedangkan lingkungan eksternal dibagi 2, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Lingkungan eksternal yaitu ada 2, lingkungan khusus dan lingkungan umum. Yang pertama, lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholder seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Sedangkan lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada lingkungan internal. Lingkungan internal perusahaan meliputi kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Dimensi lingkungan internal yang pertama ada pemilik atau pemegang saham. Pemilik atau pemegang saham adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. Dalam implikasi manajerialnya, pemimpin atau pemilik dapat berupa seseorang yang mendirikan dan menjalankan suatu bisnis kecil dan partner yang secara bersama-sama memiliki bisnis atau investor yang memiliki saham. Yang kedua, ada dewan direksi. Dewan direksi yaitu orang yang dipilih oleh pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan secara umum dan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan cara yang paling memuaskan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, ada karyawan atau pekerja, yaitu individu-individu yang dipekerjakan oleh organisasi. Karyawan bisa membentuk serikat pekerja yang saat ini mempunyai bargaining power yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi organisasi. Dan yang keempat, ada lingkungan kerja fisik, yaitu berupa fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi untuk menunjang operasi organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian teknologi. Teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan data, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknologi dalam lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu dalam lingkungan internal. Teknologi
mampu mempermudah kegiatan operasional suatu organisasi maupun perusahaan, seperti pengelolaan administrasi kerja berbasis teknologi informasi, juga harus mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan kinerja organisasi atau perusahaan menggunakan teknologi informasi, baik sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengelola data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, dalam lingkungan eksternal organisasi, teknologi lebih berperan untuk menganalisis dan sumber informasi untuk bisa meningkatkan kinerja dari organisasi dalam mengembangkan sebuah produk ataupun dalam menghadapi pesaing. Kemudian, teknologi berperan sebagai alat komunikasi dengan pendukung organisasi sendiri seperti ke konsumen dan pemasok. Dan yang terakhir, teknologi juga dimanfaatkan untuk menganalisis apakah organisasi atau perusahaan bisa berkembang di suatu wilayah. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam, serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Teknologi berperan penting untuk membantu dalam interaksi antara organisasi dengan lingkungan organisasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa diisi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.